Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Pada video ini kita akan membahas mengenai tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Gambar apakah itu? Ya, itu merupakan perkebunan teh. Lebih tepatnya itu merupakan kebun teh Kemuning yang terletak di Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Daerah ini menyimpan pesona wisata alam berupa perkebunan teh yang panoramanya mirip dengan perkebunan teh yang terdapat di kawasan Puncak Bogor. Kebun teh Kemuning dikelola oleh PT Rumpun Sari Kemuning yang memiliki luas lahan 392 hektar dari total seluas 437 hektar. Kondisi geografis di suatu daerah di Indonesia sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Tidak hanya dalam segi kehidupan sosial budaya, kondisi geografis juga berpengaruh pada jenis pekerjaan masyarakatnya. Kondisi geografis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kondisi geografis darat dataran tinggi, yang kedua dataran rendah, dan yang ketiga perairan. Kondisi geografis dataran tinggi bisa dimanfaatkan menjadi lahan pertanian, perkebunan, serta hutanan. Contohnya dimanfaatkan untuk perkebunan untuk menanam teh dan kopi. Karena di kondisi geografis dataran tinggi ini memiliki hawa dan udara yang sejuk dan dingin. Jenis pekerjaan di kondisi geografis dataran tinggi yaitu petani. Selanjutnya yaitu kondisi geografis dataran rendah. Daerah ini hanya memiliki 200 hingga 300 meter di atas permukaan laut. Hawa atau udaranya tidak sesejuk kondisi geografis dataran tinggi. Dataran rendah bisa dimanfaatkan lebih bervariasi dibanding dataran tinggi karena letak geografisnya yang sesuai dengan berbagai aktivitas ekonomi seperti pertanian, peternakan, perdagangan, perkebunan, dan industri. Jenis pekerjaan di dataran rendah yaitu petani, peternak, karyawan, guru, dokter, dan masih banyak lagi. Yang terakhir, kondisi geografis perairan merupakan daerah yang dipenuhi air seperti laut, sungai, danau, dan rawa. Mayoritas masyarakat yang hidup di kondisi geografis perairan bekerja sebagai nelayan dan juga petani garam atau petambak garam yang mereka produksi dari air laut. Negara kita Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Mari kita lihat teks bacaan mengenai Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Indonesia secara geografis sebagai negara kepulauan dengan 2/3 lautan, lebih besar dari daratan. Kondisi geografis tersebut memberikan potensi besar demi kemajuan perekonomian Indonesia. Indonesia sebagai negara kemaritiman dan kepulauan menyimpan potensi besar dalam berbagai bidang. Misalnya bidang ekonomi, sosial budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dijadikan modal penting dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita tentukan gagasan pokok pada teks tersebut. Ya, gagasan pokoknya adalah Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 2/3 luas lautan lebih besar daripada daratan. Sedangkan kondisi geografis tersebut memberikan potensi besar demi kemajuan perekonomian Indonesia. Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi tersebut dijadikan modal penting dalam pengembangan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Itu merupakan kalimat pengembang. Coba kalian perhatikan kata teknologi tersebut. Mari kita ubah menjadi kata baku dan kita buat suatu kalimat dengan kata teknologi. Kata baku teknologi adalah teknologi. Kalimat yang menggunakan kata teknologi adalah perlunya teknologi di era perkembangan zaman. Sekarang mari kita lengkapi kalimat penumpang berikut ini. Pulau Karimun Jawa dijadikan titik-titik pada bulan Maret 2001. Ini merupakan rumah bagi terumbu karang, hutan bakau, hutan pantai, dan ratusan spesies titik-titik laut yang lebih dari 200 jenis diantaranya merupakan ikan hias. Pilihan katanya yaitu Taman Nasional dan Fauna. Manakah yang melengkapi titik-titik pada kalimat rumpang di atas?
Ya, pada kalimat rumpang yang pertama, Pulau Karimun Jawa dijadikan taman nasional. Sedangkan pada kalimat rumpang bagian kedua yaitu diisi dengan fauna. Sekarang mari kita bahas mengenai Pancasila. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dijiwai oleh sila ke-1, sila kedua, sila keempat, dan sila kelima. Sila keempat dijiwai oleh sila ke-1, sila kedua, sila ketiga, dan sila kelima. Sila kelima dijiwai oleh sila ke-1, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat. Artinya, kelima sila tersebut saling berhubungan dan saling terkait. Pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan Pancasila adalah identitas jati diri bangsa Indonesia. Pembiasaan itu dapat dilakukan dengan cara membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila pada lingkungan keluarga yaitu taat dan patuh kepada orang tua, selalu bermusyawarah apabila ada masalah, sopan santun pada seluruh anggota keluarga, saling membantu dan saling menghormati. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah yaitu bersikap adil dengan sesama teman di sekolah, mengikuti kegiatan dengan aktif di sekolah, menghormati guru, bekerja sama dalam menciptakan suasana kelas yang nyaman dan kondusif. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat yaitu menghormati perbedaan agama, suku, dan ras yang ada di lingkungan masyarakat, aktif mengikuti kerja bakti atau gotong royong, saling membantu apabila ada tetangga yang kesusahan semampu kita. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.